Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Andri Primanugroho dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, kita akan menyampaikan rencana program kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS untuk mata kuliah Ergonomika. Mata kuliah Ergonomika ini membahas tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan, khususnya lingkungan kerja dalam konteks pertanian, dengan fokus pada optimalisasi sistem kerja, keselamatan, dan juga produktivitas. Dan nanti mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar ergonomi, antropometri, biomekanika, dan juga aplikasinya dalam perancangan alat dan sistem kerja pertanian. Apa saja capaian pembelajarannya? Nanti akan ada 5 poin capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar dan prinsip ergonomi dalam konteks pertanian. Yang kedua, menganalisis aspek antropometri dan biomekanika dan perancangan alat pertanian. Yang ketiga, mengevaluasi sistem kerja pertanian dari aspek ergonomi. Yang keempat, mampu untuk merancang solusi ergonomis untuk permasalahan dalam bidang pertanian. Dan yang terakhir, mampu mengimplementasikan prinsip ergonomi dalam pengembangan teknologi pertanian terkini. Untuk metode perkuliahan, akan ada pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Lalu nanti ada pembelajaran sinkron, pembelajaran langsung di kelas. Ada juga pembelajaran asinkron, yaitu kita siapkan materi perkuliahan dalam bentuk video atau e-book atau juga nanti materi-materi lain yang nanti akan kita share melalui learning management system. Ada juga nanti proyek akhir yang mana ini akan menunjukkan bagaimana Anda itu mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam perancangan alat dan mesin pertanian. Kemudian untuk perkuliahannya nanti akan ada prosentase 70% luring dan juga 30% daring. Nanti juga menyesuaikan kondisinya apabila nanti ada tambahan lain. Kemudian untuk asinkron sendiri, Anda dituntut untuk aktif berdiskusi mengenai materi. Kemudian untuk secara asinkron, nanti Anda akan belajar secara berkelompok, praktek juga, dan juga akan mengerjakan laporan, baik itu individu maupun laporan dalam kelompok. Dan tugas-tugas nanti kita akan siapkan kelompok sesuai dengan kebidangan dan juga minat yang Anda pilih sesuai untuk tugas akhirnya. Untuk dosen pengampu mata kuliah ekonomi nanti ada 3, yaitu yang saya sendiri, kemudian nanti ada Pak Dr. Makbul Hajat dan juga Mas Ardan Wiratmoko. Materi perkuliahan nanti di sebelum UTS nanti ada saya dan Mas Ardan. Untuk materinya diantaranya ada pengantar ergonomika, nanti ada sistem manusia mesin dalam pertanian, jadi interaksi antara manusia dengan mesin itu seperti apa, khususnya dalam aktivitas di bidang teknik pertanian. Kita juga akan belajar mengenai antropometri dan juga aplikasinya. Ada biomekanika kerja, dan juga di minggu kelima kita akan belajar mengenai fisiologi kerja. Bagaimana pekerjaan fisik itu karakteristiknya dan juga kaitannya dengan respon dari tubuh manusia. Kemudian yang nomor 6 itu ada lingkungan kerja pertanian. Kita akan melihat beberapa aspek terkait dengan aktivitas-aktivitas kerja dalam bidang pertanian yang memerlukan sentuhan ergonomi. Kemudian yang nomor 7 itu ada analisis postur kerja. Ini juga ada kaitannya dengan antropometri. Materi setelah UTS nanti akan disampaikan oleh Dr. Makbul Hajat. Beberapa materi diantaranya ada perancangan alat dan pertanian ergonomis, ada juga ergonomi dalam penanganan pasca panen, ada juga ergonomi kognitif dalam pertanian modern. Dan berikutnya ada evaluasi risiko ergonomi. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana penggunaan ergonomi supaya menjamin keamanan, keselamatan kerja. Dan yang berikutnya nanti akan ada implementasi dan studi kasus. Ini nanti akan banyak
dilakukan studi kelompok dan juga nanti proyek-proyek case yang kaitannya dengan ergonomi secara berkelompok. Kemudian untuk media pembelajaran, kita akan siapkan 2 platform. Yang pertama ada ELOGM, nanti di sini akan kita siapkan untuk materi perkuliahan, penugasan, dan juga kuis, kita akan gunakan ELO. Kemudian ada Simaster UGM, untuk fitur e-learning-nya, ini kan kita gunakan untuk pengumuman dan juga untuk aktivitas-aktivitas lain yang mendukung pembelajaran di ergonomika. Lalu untuk aturan perkuliahan, ini sesuai dengan aturan dari akademik, yaitu kehadiran minimal 75% dengan metode QR apabila dilakukan secara luring, dan juga menggunakan Google Form apabila perkuliahan dilakukan menggunakan secara daring. Kemudian untuk pengumpulan tugas, biasanya kita menggunakan sistem, ada Simaster, ada ELO atau Google Quiz. Kemudian Anda diminta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi baik perkuliahan maupun penugasan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu tentang mengedepankan kejujuran akademik, karena ini nanti akan Anda gunakan juga sebagai etika profesi dalam bidang keteknikan pertanian. Dan terakhir, terkait dengan persentase penilaian di ergonomika, kita ada 3 poin penilaian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, ini ada 10%. Kemudian hasil proyek, ini proyek akhir, ini ada 30%. Kemudian ada kognitif atau pengetahuan Anda dalam memahami materi dan juga bahan-bahan yang kita sampaikan secara teori, yang mana ini dibagi menjadi 2 di UTS dan juga UAS dengan total masing-masing 30%. Jadi ada beberapa poin yang bisa Anda manfaatkan, Anda optimalkan untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah ergonomika ini. Baik, terakhir, apabila ada pertanyaan ataupun yang ingin ditanyakan terkait dengan materi bahan kuliah di mata kuliah ergonomika ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya cukupkan untuk RPKPS kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.